Yesus memberkati. Penekanan warga jemaat Rantepau Minggu 22 Desember 2024 pada poinnya yang ibadah perayaan Natal pada hari Rabu 25 Desember 2024 dilaksanakan pada pukul 9 WITA di Gedung Pelayanan Bunga Alam Jemaat Rantepau. Ibadah hanya satu kali dan atas perhatian warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin yang keempat, ibadah perayaan Natal Jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Kamis 26 Desember 2024 pada pukul 17 WITA di Gedung Pelayanan Bunga Alam Jemaat Rantepau. Atas perhatian dan kehadiran warga jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Yang berikut, ibadah perayaan Natal PWGT Jemaat Rantepau dirangkaikan dengan hari libur, dilaksanakan pada hari Senin 23 Desember 2024 pada pukul 16 WITA di Gedung Pelayanan Bunga Alam Jemaat Rantepau. Atas perhatian dan kehadiran semua anggota PWGT Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Yang berikut, ibadah perayaan Natal PKBGT Jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Jumat 27 Desember 2024 pukul 17 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PKBGT Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Yang berikut, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudari Armin Take dan Saudara Jeffrey Palilu akan dilaksanakan pada hari Senin 30 Desember 2024 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12.30 WITA di Toraja Hiltra Hotel. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepau. Yang berikut, ibadah syukur keluarga Yusuf sampai Limbong, anggota jemaat Rantepau, kelompok pelayanan 7, dilaksanakan pada hari Jumat 27 Desember 2024 pada pukul 11 WITA. Atas perhatian dan kehadiran warga jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Yang berikut, pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 Desember 2024 dan yang sudah mendaftar ada nama-nama, silakan Bapak Ibu baca sendiri di dalam warta jemaat. Dan pastoral kedua orang tua calon baptis dilaksanakan pada hari Selasa 24 Desember 2024 pada pukul 10 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Bagi warga jemaat yang rindu menyerahkan anaknya untuk dibaptis pada tanggal 1 Januari 2025, dimohon untuk mendaftarkannya di kantor Gereja Toraja Jemaat Rantepau di lantai 2 setiap jam kerja. Yang berikut, pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Minggu 29 Desember 2024 pada semua jam kebaktian jemaat Rantepau dan di gedung pelayanan jemaat Bungalan jemaat Rantepau. Dan dilanjutkan perjamuan kudus lansia juga kerjasama dengan Rumah Sakit Elim Rantepau. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepau. Demikian penekanan warta jemaat. Informasi selengkapnya silakan Bapak Ibu membacanya di dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya bagi kita dalam menghayati Minggu Advent. Saat ini kita berada pada Minggu Advent keempat, di mana pada kesempatan inilah kita akan lebih menghayati tentang makna kelahiran dan kedatangan Kristus kembali. Mari Bapak Ibu, kita membuka hati dan kita naikkan puji-pujian kepadanya dalam tuntunan tema Dia akan menjadi damai sejahtera. Mari kita bangkit berdiri.
pencipta langit dan bumi. Salam bagimu dari semua orang kudus, kasih karunia Allah menyertai. Besertamu juga. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita akan baca Mazmur pujian, Mazmur 80 ayat 1 sampai 8. Mazmur 80 ayat 1 sampai 8 kita baca secara antiponal, kelompok kiri dan kelompok kanan, kelompok kiri dan balkom, kelompok kanan. Kalimat yang keluar kelompok kiri dan balkom, kalimat yang agak ke dalam kelompok kanan. Kita mulai. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Asap Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Ya, udah diatur para kemah tampilan bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu. Ya Allah, pulihkanlah kami. Tuhan Allah semesta alam. Engkau memberi makan roti cucuran air mata. Engkau membuat kami menjadi pokok pencenderaan tetangga-tetangga kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Amin. Perintah mengasihi
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah memilih mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Damai sejahtera Allah senantiasa diberikannya kepada kita. Dialah Allah, Sang Raja Damai. Namun sering kita mengabaikan damai yang diberikannya. Seringkali kita tidak mau berdamai dengan sesama. Mari pada kesempatan ini kita mengaku segala dosa dan keterbatasan kita dalam melakukan kehendak-Nya. Ya Allah, kami merindukan pengampunan dan damai.
sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku telah menghapus segala dosa dan rontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita akan memberi persembahan kita masing-masing kepada Tuhan. Firman Tuhan kedengaran kepada kita. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Aku berpas
Ya, Bapak Ibu, ada persembahan dari jemaat untuk diuangkan. Pisang ini untuk pembangunan. Kita mau lelang Amerika. Ya, mari Bapak Ibu silakan. Angkat tangan yang mau mempersembahkan. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, waktunya sudah. Masih ada? Mari Bapak Ibu ditaruh harga 21 kali. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak. 21 kali. 51 kali. 51 kali. Berapa? 101 kali. 102 kali. 103 kali. Masih ada lombok. Ini diperuntukkan untuk yang terdampak musibah di Jemaat Kallan. Silakan ditawar Bapak Ibu. 51 kali, 52 kali, 53 kali. Masih ada? Silahkan Bapak Ibu. Berapa? 201 kali, 202 kali, 203 kali. Masih ada merica, ibu-ibu untuk bahan masak-memasak. Silakan ditawar, persiapan Natal. Rp50.000 satu kali. Merica mahal. Rp50.000 satu kali.
2 kali, 50.000 3 kali. Ini yang terakhir, masih ada. Silakan ditawar. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari. Tidak ada Mi. Silahkan ditawar. 200. Jadi 203 kali. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mempersembahkan persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Oleh karena sungguh kasih dan anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus, sungguh telah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kesempatan memberikan persembahan syukur, baik itu berupa uang maupun natura. Kami percaya semuanya berasal daripadamu. Kiranya Tuhan memberkati sehingga dapat dipakai untuk kelebaran firman-Mu. Yang masih ada pada kami ya Tuhan berkati. Kiranya kami dapat menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Ini syukur kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu di dalam Yesus Kristus. Amin. Syukur ya Tuhan, terimalah dalam rumah-Mu, di tengah umat-Mu. Kini ku bayar janji dan nazarku, ya di Yerusalem. Haleluya. Mika 5 ayat 1 sampai 5, Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai 10, dan Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Mari kita berdoa. Kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus berkuasalah atas kami. Terangi hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh menikmati kebahagiaan, mengalami pencerahan, diberi kekuatan, penghiburan, ajaran dari mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh bersedia, karena kami percaya bahwa bukan karena kami layak, melainkan karena Engkau sendirilah yang berkenan dan Roh-Mu menyertai kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mika 5 ayat 1 sampai 5. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dan dalam kekuatan Tuhan.
dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai yang ke-10. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, meskipun dan engkau tidak akan berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Maranatha. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan
menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian firman Tuhan. Ada damai sejahtera. Semoga damai sejahtera di ruang ibadah juga menjadi cerminan dari sejahtera yang kita alami di kehidupan nyata sehari-hari. Dia akan menjadi damai sejahtera. Saya ingat segar kata-kata Pak Kapolri, tapi saya tidak mencatat kapan dan di mana ia mengucapkannya dalam suatu pengarahan kepada tentu jajarannya. Pak Kapolri bilang, ikan busuk mulai dari kepalanya. Dan kemudian panjang lebar dia uraikan. Ikan busuk mulai dari kepalanya. Ia mau menekankan keteladanan seorang pemimpin, dan terutama tentu yang dia lihat dalam jajaran kepolisian. Kalau ada kepala yang busuk, dicopot saja supaya dia tidak merusak yang lain. Itu prinsip di militer dan kepolisian. Kalau kepalanya tidak beres, harus dicopot. Tapi kalau kebusukan terjadi pada orang atau pada tempat yang lain, mungkin akan menjadi berbeda. Ada yang bilang, buah busuk jangan dipetik. Biar saja dia jatuh sendiri. Ngapain petik kalau sudah busuk? Daripada ambil resiko konflik pribadi dengan seseorang yang bakal jatuh, tunggu saja dia jatuh. Bisa jadi begitu. Tapi saya kira dalam konteks rumah tangga tidak akan ada istri yang bilang, andaikan ikan lalu kepala rumah tangga kita busuk, biarin aja. Tidak akan terjadi. Tapi ini pepatah lama yang sangat terkenal, yang memang menekankan keteladanan dalam kepemimpinan. Apa yang masih bisa diharap kalau para kepala yang sudah rusak? Kalau kepala sekolah busuk dan dibiarkan menjabat, pasti masalah. Kalau kepala desa otaknya tidak beres, pasti masalah. Batu letongan itu viral dan TikTok tuh 700 kepala desa ditangkap KPK ya, medsos tu masaki ulun tanah pubu asapa boyo kinda kayak kumatongan raka tetak raka bayi pakai apa pira. Tapi tidak sulit memahami ini. Tidak mungkin membiarkan pimpinan terus memimpin dalam pikiran yang rusak. Saya sempat mendengar itu dari salah seorang peserta sidang raya
yang lalu. Dia coba gambarkan bagaimana jadinya kalau seorang pemimpin gerakan oikumene adalah orang yang tindakannya, sikapnya di lapangan ternyata tidak oikumene. Bisa dibayangkan bagaimana gereja-gereja di Indonesia yang masuk anggota PGI kalau yang memimpinnya itu adalah yang ya sektarian lah istilahnya di tempat lain. Merangkul orang hanya untuk memanipulasi. Merangkul semua gereja hanya untuk memanfaatkan, itu bisa menjadi sangat berbahaya. Mengapa ini jadi pendahuluan? Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca kitab Mika secara keseluruhan, agak mengerikan suasananya. Semua yang masuk dalam kategori pemimpin sudah rusak. Jadi tidak ada golongan kepala yang masih baik pada masa Mika. Itu sesaman dengan Nabi Yesaya, juga agak dekat dengan Amos. Dan suara-suara protes terhadap ketidakadilan itu sangat kuat. Tapi mari kita lihat beberapa ayat saja untuk mengetahui atau melihat lebih dekat apa persisnya yang terjadi sehingga pada masa Mika suara Nabi itu sangat keras menentang para pemimpin. Di pasal 3 ayat 11, contoh saja ini karena banyak sekali. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap. Oh, bayangan itu. Kalau kepala memimpin memutus perkara dengan suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Pendeta berkhotbah karena dibayar dari kolekte. Persiapkan khotbah baik-baik supaya amplopnya agak tebal. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Yang bahasa Torain aku ben ringan-ringan talinga itu pemimpin. Dipuji-puji saja dan katakan bahwa aman-aman saja karena dia masih dapat uang dari pemimpin. Itu nabi-nabi istana istilahnya. Apa yang akan terjadi? Imam, nabi, para kepala, rusak nasang, napobu aseng. Mika 3 ayat 9. Baiklah dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Ngeri kali ya. Pemimpin membengkokkan semua yang lurus. Tadi malam saya sempat dengar ngobrolan Pak Mahfud MD dan Deddy Corbuzier dalam apa itu close the door. Tengah-tengah kota Asia kayak demo ya apa sengak lantai negara. Orang seperti Mahfud MD bisa ngomong seenaknya mengenai apa yang menurut dia tahu dan pernah dia alami. Sebab bisa nakwa kalau kamu ada perkara, kalau tidak terlalu serius, jangan ke pengadilan. Kalau kerbaumu hilang 1, kau ke pengadilan, nanti hilang 5. Itu Pak Mahfud yang bilang. Ya, apalagi kalau cuma ayammu 1, manese otomu tama panga. Pada malimano itu. Itu Pak Mahfud. Dia mau mengatakan, memang kita harus cepat berbenah ini. Bagaimana terus bermimpi tentang damai sejahtera, kemakmuran bagi Indonesia sebagaimana cita-cita luhur para founding fathers. Kalau kita terus membiarkan para kepala, orang-orang yang diberi tugas dan tanggung jawab besar pada berbagai bidang memimpin dengan bengkok, memelihara kejahatan.
saya lompat ke apa yang terjadi dengan orang banyak gara-gara pemimpinnya semua rusak. Ini di Mika pasal kira mate ambil pasal karena bu itu pasalnya sebab aku screenshot. Tapi ini sampai di akar rumput dikatakan sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Itu kata-kata Nabi Mika. Jadi kepala busuk, sampai orang-orang di dalam rumah disebut secara rinci bagaimana buruknya. Beberapa waktu lalu saya dikagetkan lagi dengan peristiwa, bukan peristiwa, karena saya lihat di Facebook. Dan orang ribut di beberapa media mengenai munculnya kembali fenomena predator. Tupia ini di Pasibowo. Coba belum betul mensusi tiadaan. Namar Santo Sumarro Pira mengenai anak-anak kita yang ada di berbagai tempat yang kita sesalkan, dan ini terus terjadi. Kepala rusak, busuk sampai ekor jika dibiarkan. Dan itulah situasi yang dihadapi oleh Mika dan beberapa nabi yang sangat keras berbicara kepada umat Israel, termasuk menyebut tentang peristiwa pembuangan. Mika 1 ayat 16 itu terang-terangan menyebut mengenai peristiwa yang akan dialami oleh umat Israel. Syukurlah dan gundulkanlah kepalamu karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai. Sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Hampir semua orang sepakat bahwa pembuangan yang dimaksud adalah pembuangan ke Babel. Sebagaimana nubuat nabi yang lain, itu nubuat Mika. Secara manusia yang agak menjadi pertanyaan itu, bagaimana mungkin seorang Mika dari Moreshet itu jauh dari pusat bisa tampil begitu berani berbicara kepada seluruh pemimpin Israel yang dianggapnya bobrok. Bagaimana orang desa, orang dari daerah terpencil bisa datang bicara di sini, di kota, berbicara kepada semua orang yang punya kuasa di dalam masyarakat pada berbagai bidang. Lagi pula, ia menyebut tentang pemimpin yang akan datang dari Bethlehem, walaupun orang Israel sendiri juga tahu bahwa Bethlehem adalah kota Daud. Tapi sudah lama orang terpukau dengan Yerusalem sebagai pusat kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Karena di Yerusalemlah bait suci dan istana raja begitu megah berdiri. Suara nubuatan tentang penghukuman tidak berhenti di situ. Suara nubuatan Mika menjadi salah satu yang sejauh yang saya ingat setiap perayaan Natal pasti dibaca ya. Mika 5 ayat 1. Hai Bethlehem, engkau yang terkecil di antara suku-suku bangsa Yehuda. Selalu disebut, mengulang-ulang mengenai bagaimana Allah yang melihat umatnya yang sudah demikian rusak,
Kalau digambarkan itu, memang pada akhirnya yang mau Mika bilang adalah di situasi macam ini tidak ada lagi yang bisa diharap. Karena semua sudah busuk. Ini adalah masa di mana kita sungguh-sungguh diberi kesempatan untuk merasakan bahwa tidak ada yang lain yang bisa menolong kecuali Allah sendiri, sang pemilik umat itu. Allah sendiri yang akan bertindak untuk melakukan pemulihan. Tidak ada harapan di antara kita. Tidak ada di antara kita yang bisa diharapkan untuk memperbaiki situasi. Semua sudah menjadi budak uang. Semua sudah menjadi penyembah mammon. Dan itu mengerikan Bapak Ibu sekalian, karena para imam dan para nabi, para utusan dan pelayan Tuhan itu juga berada di jajaran terdepan dalam melakukan penindasan, melakukan praktik ketidakadilan. Mika ini memang dari daerah terpencil dan petani, ya, lingkungan petani. Dan memang salah satu yang banyak disoroti dalam kitab para nabi termasuk Mika adalah kesewenang-wenangan orang berkekuatan, orang berkuasa, orang beruang terhadap kaum lemah, termasuk para petani. Kaum lemah juga itu petani. Seperti yang kita rasa juga di negeri kita. Saya sempat nonton lagi tadi malam bagaimana masyarakat di Papua, masyarakat di Kalimantan seperti tidak berdaya melawan kekuatan negara. Mereka bilang kami minta 20.000 hektar untuk kami kelola sebagai masyarakat adat, tapi dikasih hanya 200 sekian. Sementara pengusaha sawit bisa dengan begitu leluasa mau ambil berapapun. Itu juga kondisi negara kita yang memprihatinkan. Kita tahu bahwa kalau petani baik dan hidupnya baik, maka kita sejahtera. Itu kata-kata Menteri Pertanian. Kalau desa bagus, Indonesia sejahtera. Tapi kenapa petani selalu berada di pihak yang sangat terpinggir? Ada kepala desa yang menangis sampai tidak bisa buat apa-apa untuk menolong rakyatnya yang kesulitan pupuk. Padahal pemerintah bilang sudah dinaikkan sekian ratus % dan harus sampai di petani. Terlalu banyak situasi yang membuat kita akan terus bertanya sampai kapan kita sungguh-sungguh akan merasakan makmur, sejahtera. Sampai kapan? Mika dan beberapa nabi menegaskan, tidak ada cara lain kecuali Allah sendiri yang bertindak. Pemulihan hanya bisa dilakukan oleh Dia. Dan dari sudut manusia sayangnya kita bilang terlalu lama proses itu. Untuk pemulihan umat harus dibiarkan mengalami pembuangan. Itu bagian dari proses pemulihan yang dikerjakan oleh Allah. Waktu yang Tuhan pakai untuk memberikan kesempatan kepada mereka menikmati bagaimana hidup, menanggung akibat ketidaksetiaan kepada Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan untuk menikmati dan merasakan akibat dari tidak mau mengikuti Dia. Waktu untuk manusia merasakan apa yang terjadi kalau mereka saling menyakiti. Apa yang terjadi kalau ketidakadilan itu dibiarkan? Apa yang terjadi kalau otoritas Allah disangkal dan manusia saling menindas? Masanya panjang. Mika sendiri bernubuat pada sekitar abad ke-8. Dan nabi terakhir di Yehuda itu abad ke-6, 587. Nah, Raja Zedekia yang kemudian dibuang ke Babel juga. 6 abad. 600 tahun. Lama sekali. Baru nubuat tentang Bethlehem.
nubuat tentang dia yang akan lahir di Bethlehem, nubuat tentang Mesias yang kita percaya itulah Yesus, dipenuhi. Gelombang sejarah kalau kita perhatikan bagaimana nasibnya Israel setelah tidak ada lagi raja, diperintah oleh para Makabe, kemudian para imam mengambil posisi yang sangat kuat. Berulang-ulang mereka melakukan pemberontakan melawan penguasa, tapi sampai pada saat Yesus lahir mereka berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Bagaimana bisa percaya di tengah-tengah situasi semacam itu bahwa Mesias akan lahir dari Bethlehem? Namanya bagus, rumah roti, tapi ini daerah pinggir sana. Memang melimpah makanannya, tapi daerah yang tidak dihitung. Walaupun mereka tahu bahwa inilah kota kelahiran Raja Daud. Kotanya Barak, kotanya Boas, kotanya Rut. Banyak orang penting di Alkitab lahir dan hidup di sana. Tapi dia tidak dihitung sebab Yerusalem sebagai pusat kekuasaan politik dan pusat kekuasaan agama sangat menggoda. Kita tentu ingat bagaimana Yesus begitu marah ketika Bait Suci pun menjadi tempat untuk mencari uang. Ketika penyimpangan itu makin jauh dan mereka masih terus mengatakan bahwa Tuhan bersama dengan kita, tidak akan ada apa-apa. Pembuangan terjadi. Gelombang sejarah yang panjang dan rumit. Sampai Yesus lahir. Dan dalam nubuatan Mika dikatakan dia menjadi besar dan dia menjadi damai sejahtera. Ini agak simpel untuk dimengerti kalau kita membaca sejarah ya. Alexander Agung itu boleh dikata salah seorang kaisar yang paling besar yang pernah ada dalam sejarah. Tapi kenapa dia tidak muncul di Alkitab? Dia juga meninggal di usia 33 tahun. Orang yang sangat hebat. Tidak diangkat sebagai sosok yang penting. Tapi Yesus lahir di Bethlehem, di Palungan. Riwayat hidupnya sedemikian rupa sampai di ujung di Golgota, disalib, kemudian masuk dalam kubur, dan dari segi sejarah lenyaplah sudah. Tapi ia menjadi besar. Nama yang kemudian menjadi dasar penyebutan waktu. Yang sudah mulai digoyang juga sekarang ya. Dia menjadi standar tahun 1000 sebelum Kristus. BC, before Christ. Tahun 100 sesudah Kristus. Kristus disebut sepanjang masa. Dari Bethlehem yang rendah, hina, kecil, terpencil, muncul dia yang besar, menjangkau seluruh dunia dan sepanjang masa. Sekarang mulai ada usaha untuk menggeser nama Kristus dari situ dengan menggantinya menjadi BCA, Before Common Era, atau CE. Random modern to Usundai before Christ menjadi Before Common Era. Tapi saudara dan saya menjadi bagian dari sejarah itu yang mengaminkan sampai di titik ini bahwa Allah lah yang bertindak. Allah sendiri dengan kekuatan yang besar, dengan perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Seperti diakui oleh Maria dalam nyanyiannya. Ia menjadi berbahagia karena perbuatan Allah. Ia menjadi berbahagia karena kehendak Allah sedang berlaku.
Demikianlah yang ditegaskan juga oleh penulis Ibrani. Bukan korban, bukan persembahan korban, bukan usaha manusia untuk menyenangkan Allah yang akan memberi damai sejahtera. Yang akan membawa damai sejahtera ialah kalau kita melakukan kehendak Allah. Itu Ibrani. Bukan persembahan. Persembahanmu mungkin akan membuat engkau merasa berarti bahwa engkau terlibat dalam memberi persembahan syukur. Tapi sejahtera ada ketika kehendak Allah diberlakukan. Jadi kalau kita katakan dia akan menjadi damai sejahtera, itu terjadi ketika saudara bersama Kristus. Bahagia bersama Kristus. Dan bersama Kristus berarti mengasihi Dia. Mengasihi Dia berarti melakukan kehendak-Nya. Dia menegaskan hanya satu hukum, yaitu hukum kasih. Jadi persaingan untuk memperebutkan kuasa, persaingan untuk memperebutkan uang seperti yang terjadi pada masa Mika dan berulang terjadi dalam sejarah, hanya akan membawa kita kepada kesenangan semu dan bukan damai sejahtera. Pertarungan demi pertarungan untuk memperebutkan kuasa dan kuasa demi uang, uang demi kuasa, itu terus-menerus mencabik-cabik persekutuan umat manusia. Advent, penantian kepada Kristus, membawa kita di titik perenungan. Tidak ada yang bisa memberikan damai sejahtera itu. Sebab kita pada diri manusia sebagai manusia yang berdosa, dalam kenyataannya begitu mudah memberhalakan apa yang sebenarnya seharusnya menjadi alat untuk kita melakukan kehendak Allah. Begitu mudah kita terjebak menjadikan instrumen-instrumen kehidupan yang harusnya digunakan untuk menata kehidupan demi mewujudkan damai yang dikehendaki Allah. Betapa seringnya gampang berubah menjadi berhala. Kuasa dan jabatan adalah pemberian Tuhan untuk menata kehidupan. Uang dan segala fasilitas yang kita cari seluruhnya sebenarnya untuk membuat bagaimana kehidupan menjadi lebih baik. Seperti yang saya kira kita sangat umum mengetahui, semua mengharapkan. Damai sejahtera itu sebenarnya adalah suatu konsep yang memanggil kita untuk hidup harmoni dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan Allah. Taparesam itu. Menurut iman Kristen itu dimungkinkan oleh karena Kristus telah datang memulihkan hubungan yang telah rusak karena dosa. Tapi untuk itu terwujud, saudara dan saya terpanggil untuk melakukan kehendak-Nya. Hidup di dalam relasi dengan Dia, relasi yang sungguh-sungguh harmonis. Harmonis dengan sesama, harmonis dengan alam, harmonis dengan diri sendiri. Begitu. Apakah saudara berdamai dengan diri sendiri? Renungkan. Karena itu juga pangkal damai. Bagaimana bisa sejahtera kalau kita terus bermasalah dengan diri sendiri? Terlalu banyak unfinished business. Bisnis yang tidak selesai. Banyak kegalauan. Banyak kebingungan. Semoga kesepian tidak menjadi masalah bagi kita sekarang. Dan saya betul-betul terkaget-kaget mendengar ternyata sudah ada negara yang punya Kementerian Urusan Kesepian. Yang sempat disebut-sebut juga pada saat Prabowo sedang merancang kabinet ya. Saking banyaknya yang bertambah lalu orang bilang kurang satu Kementerian Urusan Kesepian yang sudah lama ada di Inggris.
Inggris itu mengalami masalah kesepian serius pada tahun 2016 dan 2017. Sampai muncul kementerian khusus untuk urusan kesepian. Nah, 2017 itu ada 9 juta menurut data orang Inggris yang mengalami kesepian. Dan kesepian dianggap sumber penyakit yang sangat berbahaya. Lebih berbahaya yaitu kesepian yaitu menghisap 15 batang rokok per hari. Dia penyebab serangan jantung, dia penyebab diabetes dan macam-macam. Sampai ada menteri khususnya. Tanyalah dirimu, bagaimana Kristus yang lahir di Bethlehem itu bertahta dalam hidupmu, dalam hatimu. Saya punya kesepian toh. Saya sih pernah mengalami kesepian sepi di keramaian. Itu agak serius itu kalau sudah orang lagi ramai tapi saya terus merasa tidak ada temang. Mencurigai orang. Bagaimana hubunganmu dengan alam? Dari waktu ke waktu, setiap kali pilkada saya selalu berteriak mengenai sampah. Mengenai Sungai Sadan. Kalau kita ditanya berapa lama kita membersihkan Sungai Sadan? Tidak perlu 1 bulan. Karena hanya ada satu yang diperlukan yaitu kemauan. Yang temorai masih ruang siamu tello. Karena kita akan membersihkannya dan berhenti membuangnya ke sana. Apa dalam paraluyat itu? Hanya pertanyaannya, maukah kita berdamai dengan alam? Maukah kita punya relasi yang baik dengan alam? Kan rumusnya sudah jelas. Tidak usah pakai teologi, pakai rumus IPA saja, pakai rumus biologi. Kita akan sampai di kesimpulan bahwa hanya dengan merawat alam, alam akan memberi kita kehidupan. Jagalah dan rawatlah alam, maka kamu akan sejahtera. Tapi nampaknya untuk satu hal ini pun kita agak tumpul. Saya menjadi bagian dari itu. Saya sudah lupa berapa kali saya berkomitmen untuk pisahkan sampah organik dan anorganik. Sampai hari ini juga tidak terjadi. Saya lakukan parakai mau uli di kualai pakai nurai sampah organik. Nah tak kapan bisa dipisahkan untuk plastik dan organik. Jadi ada masalah. Saya betul-betul tersentak dengan bagaimana mungkin terus berbicara mengenai damai sejahtera. Kalau relasi kita sebenarnya berada dalam ketidakseimbangan, bahkan kesewenang-wenangan terhadap alam. Terhadap sesama. Kalau terhadap sesama mulai saja di rumah. Tidak usah terlalu luas karena kalau keluarga kita sungguh-sungguh keluarga, maka rumah kita menjadi Bethlehem atau rumah roti, rumah kehidupan. Saudaraku, kita menerima nubuat itu dan telah menerima di dalam iman bahwa nubuat itu sudah dipenuhi. Allah dengan keperkasaannya melakukan apa yang Dia kehendaki untuk menyelamatkan kita, memulihkan kita, termasuk dengan datang mengunjungi kita di dalam anaknya yang telah menunaikan dengan tuntas pekerjaan penyelamatan supaya saudara dan saya mempunyai jalan untuk menikmati damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menyertai kita semua, dan dengan itu sambutan kita penuh iman pada terpenuhinya nubuat tentang kelahiran Sang Mesias membawa kita semakin yakin bahwa oleh pertolongan Tuhan sendiri, pernyataan bahwa Dia akan menjadi damai sejahtera menjadi kenyataan dalam hidup kita dari hari ke hari. Kita saat teduh sejenak.
Marilah kita berdoa. Sungguh hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan, kemurahan-Mu yang tiada bertara, semua yang telah rusak karena dosa, juga kami memperoleh pemulihan. Sungguh kami bersyukur dalam segala ketidaklayakan kami terus menerus merasakan anugerah-Mu. Kami terus menerus mengalami bagaimana hidup damai sejahtera hanyalah mungkin di dalam Tuhan sendiri. Sebab kami adalah manusia berdosa yang sungguh lemah, yang begitu gampang menjungkir balikkan apa yang sebenarnya pada awalnya kami katakan baik dan benar, kami terima sebagai prinsip kehidupan, tetapi kemudian menjadi berhala yang kami sembah. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi kami, menuntun kami untuk semakin bertumbuh setia melakukan apa yang Kau kehendaki. Bapa, kami mau mengulang menyebut di dalam doa syukur kami kebaikan-Mu yang begitu nyata yang telah menuntun dan menyertai Gereja Toraja, sehingga dalam berbagai keterbatasan agenda besar Sidang Raya PGI yang ke-18 telah dilaksanakan dengan baik. Bersyukur untuk kebaikan-Mu yang juga dinyatakan melalui partisipasi dan dukungan seluruh warga jemaat. Kiranya ini semua kami lihat sebagai berkat Tuhan yang sungguh melimpah bagi kami semua, bahwa kami telah menjadi bagian dari kehadiran Tuhan di perjalanan gerakan ekumene dalam wadah persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami selanjutnya berdoa kiranya persiapan Gereja Toraja untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berskala besar di masa yang akan datang, termasuk pelaksanaan sidang Sinode. Kami doakan kiranya panitia terus bekerja dengan sebaik-baiknya mempersiapkan segala sesuatu, dan kami percaya dalam tuntunan Tuhan sendiri, hanya oleh pertolongan-Mu seluruh proses persiapan sampai penyelenggaraannya akan terlaksana dengan baik. Tuhan, kami juga bersyukur bahwa pilkada serempak sudah dilaksanakan sambil menunggu waktu pelantikan tiba. Terus kami mendukung di dalam doa kiranya orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan itu bisa menyelesaikan seluruh proses yang masih perlu. Sampai harinya tiba, Tuhan sendiri berperkara mengutus secara resmi orang-orang yang akan memimpin kami di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami sujud dalam kerendahan hati, mendoakan anak-anak Tuhan, keluarga kami, saudara kami, warga jemaat yang sedang sakit. Kami menyebut mereka dalam doa, sungguh dalam kerinduan bahwa mereka tetap kuat, sabar, menjalani masa-masa perawatan dan pemulihan. Bapak Hosea Karaim, Ibu Diaken Yukarni Jerry, Opa Dea, Ibu Dekan Tonapa, Ibu Maria Amping
Nenek Wandi, Bapak Denis, Ibu Emi Talesang, Ibu Maria Kalili, Ibu Stefani Marina Palimbong, Bapak Asno, Ibu Albertin Gala, anak kekasih Giovanno Absalon Lekko. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang menjalani masa-masa tua. Kegembiraan hidup, gairah hidup, dan terus bersyukur kiranya terus mewarnai perjalanan hidup di masa tua. Bahagia mereka adalah bahagia kami semua. Dan kami percaya dari kisah hidup dan perjalanan mereka di masa tua, kami akan terus merasakan juga bagaimana Tuhan yang setia dan penuh kasih memelihara hidup kami, memberi kami pelajaran melalui teladan orang-orang yang telah berusia lanjut dan tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang berulang tahun pada hari ini dan sepanjang minggu ke depan. Kiranya sukacita mereka bertambah-tambah. Kiranya mereka terus bersyukur dan menjalani hari-hari hidupnya dengan mengandalkan Tuhan saja. Terus berjuang menenun makna dalam terang kehendak-Mu, supaya alasan kami untuk hidup sungguh-sungguh menjadi kekuatan yang dalam perkenan Tuhan sendiri, mendorong kami untuk semakin terlibat dalam karya Allah untuk mewujudkan damai sejahtera bagi semua. Kami berdoa untuk anggota jemaat dalam keluarga masing-masing, di dalam hidup melayani, di dalam mengembangkan usaha, di dalam mengembangkan diri melalui pendidikan, dan terkhusus juga untuk anak-anak kami yang sedang dalam masa-masa pertumbuhan. Masa-masa yang sangat menentukan, di mana mereka belajar dari keluarga, dari ayah dan ibu, dari saudara, dari lingkungan, dari hidup bersama di tengah-tengah jemaat, mengenal Tuhan, mengerti kehidupan, dan tahu bagaimana menurut kehendak Tuhan kami menjalani hari-hari hidup kami. Kami berdoa untuk pelayanan berkatan perkawinan bagi saudara Armin Takke dengan Jeffrey Palilu yang akan berlangsung tanggal 30 Desember di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepal. Kami doakan kedua anakmu ini bersama keluarga dan jemaat. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepal. Mohon berkat-Mu untuk panitia dan seluruh umat Tuhan yang terus mengambil bagian. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk setiap orang yang Tuhan beri kesempatan mengabdi sebagai alat negara, sebagai pemimpin dan pelayan pada berbagai bidang kehidupan yang diurus oleh negara ini. Mereka yang mengabdikan diri sebagai pegawai negeri pada berbagai bidang layanan publik, TNI, Polri, tapi juga kami tak pernah lupa mendoakan para petani, para pejuang kehidupan. Mereka lah yang mengelola bumi untuk kami memperoleh hasil
dan menikmatinya untuk hidup. Untuk para buruh, para pengerja, untuk semua anak-anak Tuhan yang bekerja di jemaat ini pada berbagai bidang tugas. Untuk anak-anakmu yang terus memberi diri untuk terlibat dalam pelayanan ibadah. Kami berdoa untuk pelaksanaan perjamuan kudus yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Desember. Kami berdoa untuk pelaksanaan baptisan kudus yang juga akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember. Ini saatnya kami datang ya Tuhan, secara pribadi, dari hati yang terdalam, kami naikkan dan sampaikan harapan-harapan kami. Tuhan tahu kegelisahan-kegelisahan yang mungkin ada. Tuhan sendiri melihat apa yang bergolak di batin kami, yang mengganggu pikiran, yang mungkin menimbulkan emosi-emosi negatif pada diri anak-anakmu. Engkau berkuasa tak terbatas. Engkau yang dapat menolong kami untuk menyelesaikan jika ada masalah yang harus kami selesaikan. Engkau sendirilah yang akan memberikan kami keyakinan dan kekuatan bahwa di dalam Tuhan kami bisa. Tak ada satupun yang dapat menghalangi kasih Tuhan. Dan tak ada satupun masalah yang tak terselesaikan oleh-Mu. Buatlah kami terus percaya dan menaruh harap hanya kepadamu, mengandalkan Engkau. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kasih tak terbatas. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu, kiranya dalam tuntunan Roh-Mu hari-hari hidup kami ke depan, kami jalani dengan terus belajar untuk setia kepadamu. Terus dalam kerinduan menantikan datangnya Engkau kembali, dalam kerinduan untuk selalu mengambil bagian bersekutu dengan anak-anak-Mu, supaya kami merasakan bahagianya hidup sebagai bagian dari keluarga Allah. Inilah syafaat kami Tuhan, syukur kami, harapan dan pergumulan kami. Kami datang kepadamu menyampaikan semuanya ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dia mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi.
Nikmatilah dan jalanilah hidupmu dalam damai. Percayalah Dia akan menyertaimu senantiasa. Kami siap hidup dalam damai, Roh Kudus kiranya menolong. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, Allah sungguh baik kepada kita. Tuhan menyertai senantiasa dalam kehidupan kita. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat sungai kasihku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu,